Jadi ini tuh kayak berputar gitu kan ya. Ibaratkan telur, kita goreng telur itu kan harus dibolak-balik. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama kami di tim Adosen 11. Dan kali ini aku agendanya mau ke rumah teman. Dan di sana itu kebetulan mau silaturahmi sih, karena ini juga masih suasana lebaran, jadi ya sambil halal bihalal. Dan temanku itu adalah salah satu pembisnis penetas telur. Nah, gimana sih, nanti aku bakalan tanya-tanya sedikit banyaknya tentang bisnis yang dia kerjakan saat ini. Dan gimana sih keseruannya, langsung aja ikutin aku terus, yuk. Oke teman-teman, ini sekarang aku sudah perjalanan menuju rumah temen aku yang kebetulan aku juga nggak paham sih lokasinya itu di mana. Semoga aja nanti nggak kesasar. Sebenarnya udah dikasih tahu ya rumahnya itu di sini di situ. Aku dulu pernah nyampe ke sana itu 2 kali, cuman sampai sekarang aku lupa jalannya tuh bener-bener masuk gang-gang gitu. Jadi ya bismillah aja deh, semoga nyampe. Kita mau OTW ke salah satu temen yang mana dia merintis bisnis dari nol hingga menjadi miliarder, guys. Oke, ikuti terus ya. Pertengahan jalan untuk menuju ke rumah teman aku. Kita kesasar, guys. 2 jam perjalanan, lokasi belum ketemu. Sabar ya, sabar. Habis ini nyampe. Mana sih? Perempatan. Sudah 3 kali kesini, tapi bener-bener nggak paham lokasi rumahnya. Dia tuh susah dicari, sumpah ya. Tuh orang mana udah dikasih Google Maps barusan ke aku, tapi Google Maps-nya salah, jadi membuat kita kesasar sampai ke sana tadi. Ternyata betul yang kata itu toh. Iya. Ada musolanya. Oke, kita sudah sampai. Oke teman-teman, kita sudah sampai. Kesasar tadi, guys. Pasti. Jadi ini lokasi rumahnya di sini. Ada musolahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lihat. Di sini ada jalan lebaran. Hai. Udah mandi. Dia ternyata dia menyambut kedatangan kita di sini. Aku tuh sampai ke sana kok Mbak, sampai ngelewati jembatan. Ada. Hai, love you. Kita sudah sampai teman-teman. Yang dibuat nyasar sama tuh orang. Makasih lah ya. Halo teman-teman, jadi ini sekarang kita lagi mau melihat apa sih namanya,
Iya, penetasan telur. Oke, sekarang kita sudah berada di tempat penetasan telur. Itu telurnya ada 2 macam, ada telur bebek sama telur ayam. Nah, yang mana mesinnya Mbak? Tolong diperlihatkan. Ini Mbak. Oh, ini mesin untuk tahu. Mesinnya ada di bawah sini teman-teman. Kamu sini. Oh iya dah, kamu. Oke, sekarang kita buka dulu. Nah, ya gimana terus? Pas mati lampu. Oh ya udah, apa kita bahas yang ini dulu ya? Nah ini. Anget ya? Teman anget. Ya iyalah. Gimana itu apa itu? Ini adalah durasi. Nah pas apa rak gesernya mau jalan. Ini kalau sudah ke angka 8 itu rak gesernya hidup. Oh gitu. Kita coba hidupin. Ini kan otomatis nih guys, maksudnya gitu loh. 3, 4. Oh jadi ini jalan teman-teman. Mana sih? Oh. Jadi ini tuh kayak berputar gitu kan ya? Ibaratkan telur, kita goreng telur itu kan harus dibolak-balik. Kalau nggak gosong sebelah. Udah selesai. Yes, mari. Oke, terus. Kalau ini adalah pengatur suhu. Suhunya sampai berapa? 36. 36. Kalau dibuka itu kan otomatis mengurang lah ya. Ini biasanya sampai 38 itu normalnya segitu. Kalau ini pengatur kelembapan. Berapa itu Mbak? Medon wes kelembapan. Ini barusan 50. Iya, ke tadi 50 sekarang 49 turun. Itu harus lembab atau turun. Gimana Mbak? Kalau untuk telur bebek harus 50 ke atas. Oh gitu. Itu kok 49 tapi? Gak apa-apa Pak. Ya, ini kan terbuka ini maksudnya. Oh iya deh. Kalau buka kan otomatis kurang sih. Oke. Kalau telur ayam sih misalkan segini ya enggak. Kalau telur bebek tapi nggak masalah ya kita buka lama kayak gini ya. Nggak apa-apa sih. Oke. Nah sekarang ini kan ada lampunya itu kok itu satunya mati lampunya nggak ada. Mohon maaf ya, dicolong siapa ini? Dikurangin guys, dikurangin. Kenapa kok dikurangin? Aku kira ya dikurangin karena takut pencahayaannya terganggu atau gimana. Ternyata karena hemat ya. Ya hemat dong. Gimana sih hemat? Iya. Ini mohon maaf ya guys ya. Iki endoknya kok ya? Kenapa? Ada yang besar kayaknya ada yang isi 2 ini. Hah? 2 apa? Isi 2 sari. Apa iya? Isi 2. 2 bebek. Kok gaya? Isi 2. Gede. Ini besar-besar, sumpah besar-besar. Ini tuh ada telur bebek sama telur ayam. Ini tuh campur ya Mbak ya? Iya. Perbedaannya coba dibedakan. Ini telur ayam itu yang kecil, kalau yang bebek itu lebih besar. Betot. Ya pokok gitulah. Ya pokok gitulah ya. Lebih kecil, lebih besar. Ini biasanya sampai kalau telur 28 ayam hari ya Mbak ya? Kalau telur ayam itu biasanya 21 sampai 22 hari itu biasanya sudah menetas. Berarti lebih cepat. Lebih cepat. Soalnya kan lebih kecil, lebih tipis. Kalau yang bebek sampai 25 sampai 28 hari. Ada yang pernah 30 hari nggak? Ya. Nggak pernah. Kan ini kan sudah menetas ya Mbak ya. Itu kamu masih dirawat dulu apa langsung dijual? Masih dirawat lah. Sampai berapa umurnya? Ya nggak mesti sih, tergantung konsumen. Kalau konsumen minta 1 bulan ya sampai gitu. 1 bulan. Kalau misalkan minta DOC-nya 2 hari sudah bisa kirim. Kirimnya kemana aja? Ini pembisnis hebat ini guys, sudah nyampe ke mancanegara. Bayangkan coba, wah luar binasa. Kemarin ke Bali, ya sempet ke Bali. Yang DOC ada yang pesen ke Bali. Kalau yang misalkan minta eceran itu ya orang-orang sini, tetangga-tetangga. Oh, jualan eceran juga. Iya. Berapa sih satu ekor ayam? Hah? Boh gimana? Bebek guys. Oh bebek. Loh yang ayam nggak dijual? Ya kalau ada yang beli ya dijual. Oh berarti kamu selama ini masih menjual bebek? Ya kemarin orang-orang banyak yang cari ayam, soalnya ini BK-nya ini BK bibit unggul ini. Oh gitu. Ini Bangkok Persilangan Nambi sama Birma. Jadi ini bibit unggul.
DOC-nya aja yang umur 1 hari 10.000. Kalau bebek 7.000. Berarti lebih DOC-nya. mahal, lebih mahal si ayam ya. Ayam. Kamu kan selama ini yang keberapa nih? Yang keberapa maksudnya menetasin telur yang keberapa? Ke 5 kayaknya. 5 kelimanya. Yang kelima kali. Kelima kali. Nggak pecah loh ya, enggak ya, aman ya. Enggak. Lucu ya, jadi gerak-gerak sendiri tuh imut. Iya besar banget. Ini kok warnanya beda ya? Jangan dipegang, nggak boleh dipegang. Tapi tadi mbaknya megang. Iku loh warnanya Itu hijau tuh banget. hijau banget itu loh. Hijau banget. Gimana cara milihnya? Biasanya kalau emang mau milih itu jangan pilih yang hijau kayak gini, aslinya nggak boleh. Kok kamu milih? Tebel ya? Tebel. Ya percobaan aja. Kalau misalkan netes kan enak. Nggak boleh milih yang terlalu hijau sama yang terlalu putih. Kalau yang Harus terlalu yang putih, anu ya, tengah-tengah. kayak gini ya. Tengah-tengah itu nggak boleh terlalu hijau, nggak boleh terlalu putih. Nah gini aslinya nggak biru juga nggak putih. Kalau ini kan Kalau yang sampai ayam putih mbak, gitu. Kalau ayam enggak sih, nggak biasa milih. aja ya. Nggak milih kalau ayam. Berarti gak rewel lah ya. Enggak rewel. Bebek itu Alhamdulillah rewel. atas kabel ya ayam. Katanya nggak boleh ngambil yang besar telurnya, harus yang sedang. Itu Iya. kenapa sampai kayak ada raksasa Iya. begitu ya? Soalnya ini kan telurnya emang besar-besar. Tapi kemarin pas belajar itu telur besar-besar netes gitu. Sempet sudah ada yang netes meskipun besar. Pas kedua kalinya netesin, milih telur, tapi ternyata yang tetes cuman sedikit. Enggak 100%. Jadinya sekarang wes nggak milih wes, ambil semua, nyoba aja. Kayak bentuknya kok mbak kan ada katanya kalau Aslinya. yang oval sama yang bulat itu gimana Nggak sih? boleh, aslinya sih kalau mau cari yang fertil nggak boleh terlalu bulat, nggak boleh terlalu Lonjong ya. lonjong, tengah-tengah. Tapi kemarin juga nyoba yang lonjong itu ya netes. Jadi tergantung dari apa sih ya kan banyak Dari faktor yang kelembapan bisa- juga. berpengaruh ya. Kalau kelembapan kurang itu bebeknya nggak netes biasanya. Waktu mati di dalam. Dia fertil, cuman tuh mati di dalam. Ini biasanya sampai 4 hari baru dilihat itu fertil enggaknya. Kisah kurang ya masih belum. Ini sudah berapa hari di dalam Mulai Rabu. Rabu kemarin? Rabu malam dimasukin. Nanti hitungannya Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari. Baru 3 hari. Minggu besok. Berarti baru masih dilihat. harus nunggu 25 harian lagi lah. Ya, tes. Ini nanti masih disortir lagi mana yang fertil, mana yang enggak. 4 hari ini. Setelah 4 hari baru dilihat ini fertil atau enggak gitu. Nah terus ini apa namanya kayak telur bebek dan telur ayam itu kan kelembapannya kan nggak sama. Tapi kenapa ini kok dijadikan satu wadah gitu? Gimana mas? Ya kan ini untuk pertama kalinya ini memasukkan telur baru tanggal 19 itu. Jadi ini belum sampai 4 hari. Nanti ketika sudah sampai 4 hari nanti diseleksi lagi, kita bedakan mana yang fertil apa yang enggak. Setelah itu yang fertil tetap ditaruh di sini, tapi yang ayam ditaruh di Tempat lain, lain, di ya? fasilitas lain nanti. Ditaruh di mana ya? Kalau untuk mesinnya nanti ada di bawah ini. Sistemnya pakai manual, kalau geser. Kalau ini kan Di bawah, otomatis ya. ya. Iya itu lonjong banget nih. Coba kasih tahu. Berapa harganya? Tiap 1 butir telurnya. Ini gratis ya, soalnya dari Oh. bapakku dewe. Alah, gitu. Biasanya kalau di pemasarannya paling murah 2.500 Satu butir telur telur. fertil. Yang bebek. Telur fertil tapi. Mohon maaf ya, ini mohon maaf nih. Fertil itu yang kayak gimana sih? Fertil itu menetas mak. Oh. 90% menetas. Kalau infertil itu ya nggak menetas. Nanti makanya nih kalau sudah sampai 4 hari itu dilihat ini fertil apa enggak. Gimana cara Ya, kalau melihatnya? Ada nggak sih? nggak Tanggo HP. nggak kelihatan. Masih begini. Oh, kalau misalkan Udah udah seminggu. Biasanya Udah 4 hari 4 hari lah minimal. ada embrionya di dalam. Iya, iya. Kayak enek Seperti- urat-urat itu.
embrio 4 hari itu seletinannya apa butiran jagung. Kelihatan Terus ya. ada urat-urat bulu tuh. Itu sudah pasti menetas ya. Fertil. Enggak pasti. Oh. Kadang berubah nanti. mati di dalam. Iya. Oh gitu. Kurang kelembapan bisa jadi masuk. Jadi aku penasaran untuk menetasnya kan masih nunggu 25 hari. 25. Jadi tunggu ya guys, part kedua ini penetasan telur. Kalau sekarang kan masih proses memasukkan telur ke dalam mesinnya. Ini lumayan anget, panas ya. Lumayan tuh. Oh iya, dan buat kalian yang butuh bebek ataupun ayam, Silakan. banyak pokoknya. Gini, Dan harganya dijamin di sini ya. Kalau misalkan mau beli, hubungi Nomor. nomor yang ada di sini nih. Untuk bagi orang-orang Bisa yang- ecer. Oh bisa ecer juga teman-teman. untuk orang-orang yang ingin memelihara ayam Bangkok yang berkualitas dengan super duper nah, Misalkan saya aduan, buat Oh, gitu. tanding Oh, bisa calling. Wah, saya menjual ayamnya bukan mau tanding. iya menjualnya aja. Ngerumat ayam nilai tandingnya si kawani. Terus biasanya sekali jual itu mendapatkan berapa Mbak sih? Start DOC. Kalau Yang kecil. DOC-nya BK itu lecer 10.000. per satu baru netes itu ya. BK-nya iya Jak. Soalnya BK-nya itu enggak sih umur Umur 1 sampai seminggu. Iya, Biasanya 10.000. tak jual 10.000. Satu butir telur. Satu satu ayam Itu Iya. ayam masih Baru kecil. netas. Iya, Pak. Iya, Dek. Paham kan? Aku sampai kepikiran ini ya. Ya terus. Kita di depan aku tuh sekarang telur. Jadi dulu telur. Tapi kalau bebek itu yang betina DOC-nya 7.000. Oh iya, lebih mahal ayam ya. Kalau yang jantan dijual 5.000. Oh, lebih murah malah. Kenapa kok lebih murah? Soalnya mungkin kan nggak bertelur gitu ya. Lebih peminat lebih banyak ya. kalau yang betina. kalau jantan kan mungkin ke rumah makan. Misalkan 40 bebek kasih satu jantan cukup. Iya, Ya mungkin dari sini bisa dilihat untuk putaran mesin rak gesernya ini menggunakan sistem otomatis ya. Ini berputarnya ini sekitar 8 menit lah. 08 berarti 8 menit. 20 menit. Nah, 8 itu. 8-nya ini 8 jam. Putarannya 8 jam. Jadi setiap Ketika 8 jam 8 jam dia berputar. Nah, putarannya itu 20 menit. Seperti ini. Di sini Di mesin ya. langsung ada tulisannya kan. 7 8. Itu banyak putaran ya. Iya. 11. Oh, Detik itu. nah, untuk ini untuk termostat digitalnya sendiri ini ketika sudah 5 menit atau ini bisa mati lampunya Otomatis ya? otomatisnya. Saya menggunakan 38, ini agak error guys. Ini 38,5. Untuk kelembapannya untuk sementara ini saya pakai 48 karena ini bercampur dengan telur ayam. Kalau cuma telur bebek biasanya Kalau telur bebek ini biasanya 60-70 ke atas. Ya seperti itu. Untuk kelembapannya ini ketika ingin menambah kelembapan saya lebih pakai jalan alternatif dengan menggunakan air hangat. air hangat. Iya, pakai air panas kan embunnya itu bisa dapat Jika kurang tinggi ya. kurang. Terus ini bagi apa namanya? Untuk telur bebeknya ini biasanya apa? Kekurangan kelembapan ya, kekurangan cairan di dalam, jadinya embrionya itu cuma nyocok sedikit kan. Iya iya. Nyocok sedikit itu membutuhkan bantuan. Biasanya saya membantunya dengan cara meletakkan di sekelilingnya. Nanti mungkin kalau ingin tahu caranya bisa Masih lagi ya. next video. Oke. Part ketiga. Teman-teman, jadi buat kalian yang lagi mencari DOC atau DOD itu bisa langsung hubungi ini bosnya nih, ada bos kecilnya juga. Jadi apa namanya, dijamin telurnya itu bagus, Bibitnya. oh ya bibitnya itu benar-benar unggul, terpercaya, pokoknya dijamin deh.
Berapa harganya? Kisaran 10. Kisaran 10.000 aja deh pokoknya. Kalian bisa langsung hubungi nomor ini ya. Oke, cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum